Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikra dengan NIM 1045087, Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, saya akan membacakan materi saya yang berjudul Pelapukan Tanah. Mendengar kata pelapukan tentu bukanlah menjadi sesuatu yang asing lagi di telinga kita. Kita telah mendapatkan pelajaran mengenai pelapukan ini di bangku sekolah. Pelapukan merupakan proses alterasi dan fraksasi batuan dan juga material tanah atau permukaan bumi ke arah yang disebabkan oleh berbagai proses, yakni fisika, kimia, dan biologi. Terjadinya pelapukan karena adanya beberapa peristiwa yang terjadi dan saling berakumulasi serta berlangsung secara terus-menerus. Beberapa peristiwa tersebut seperti adanya perubahan suhu siang dan malam, panas matahari yang mempengaruhi gerak angin, terjadinya hujan, serta gerak naik gelombang di laut. Selain peristiwa-peristiwa yang bersifat biologis tersebut, ada pula peristiwa yang bersifat kimiawi seperti proses pembusukan dan juga pengkaratan. Pelapukan yang terjadi akan menghasilkan sesuatu yang menjadi asal dari batuan sedimen dan juga asal dari tanah. Pelapukan ini terjadi pada batuan atau jasad-jasad atau bahkan melarutkan sebagian dari mineral untuk kemudian akan menjadi tanah atau diangkut dan diendapkan sebagai batuan sedimen klasik. Tentu saja terjadinya proses pengendapan ini juga dipengaruhi berbagai macam faktor. Selanjutnya, jenis-jenis pelapukan. Pelapukan yang terjadi pada batuan bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Adanya perbedaan faktor inilah yang akan menyebabkan perbedaan jenis pelapukan. Secara umum, pelapukan dibedakan menjadi 3 macam, yakni pelapukan organik atau biologis, pelapukan fisika, dan pelapukan kimiawi atau kimia. Pada dasarnya, ketiga jenis pelapukan ini bekerja sama-sama. Namun ada kemungkinan salah satu prosesnya yang lebih dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Itulah sebabnya muncul salah satu jenis pelapukan. Agar kita mengetahui lebih dalam mengenai jenis-jenis pelapukan, maka kita akan membahasnya sebagai berikut. Pelapukan organik atau biologis. Pelapukan organik atau biologis yakni pelapukan yang disebabkan karena adanya makhluk hidup. Contoh dari pelapukan organik atau biologis ini adalah hancurnya batuan karena adanya tanaman lumut yang hidup menempel di batuan tersebut. Yang kedua, pelapukan fisika, yakni pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim. Sebagai contoh dari pelapukan ini adalah hancurnya batuan dikarenakan adanya perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan. Selanjutnya, pelapukan kimia atau kimiawi. Pelapukan kimia atau kimiawi yakni pelapukan yang terjadi karena tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Contoh dari pelapukan ini adalah hancurnya batuan yang disebabkan karena tercampur oleh limbah pabrik yang banyak mengandung bahan kimia. Itulah beberapa jenis pelapukan yang sering kita temui di sekitar kita. Ketiga jenis pelapukan tersebut menyerang batuan dan juga beberapa mineral sehingga hancur dan sebagian menjadi tanah. Serta sebagian lagi mengendap menjadi batuan sedimen. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memperhatikan pelapukan pada batu atau karang yang terkikis akibat diterpa air, baik air hujan maupun ombak. Hal itu merupakan salah satu contoh dari proses pelapukan batuan. Selanjutnya, proses terjadinya pelapukan. Pelapukan secara kimia, fisika, dan biologis atau organik terjadi melalui proses yang berbeda-beda. Oleh karena faktor yang mempengaruhi juga berbeda, maka prosesnya pun berbeda. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses terjadinya pelapukan, maka kita harus mengetahui pada masing-masing proses tersebut. Penjelasan mengenai proses terjadinya pelapukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pelapukan fisik. Proses pelapukan yang pertama adalah proses pelapukan fisik. Proses pelapukan secara fisik merupakan proses mekanik yang menyebabkan batuan masif menjadi pecah dan hancur serta terfragmentasi menjadi partikel-partikel mikro tanpa ada perubahan yang bersifat kimia. Yang kedua, proses pelapukan kimia atau kimiawi.
Selain proses pelepukan secara fisik, selanjutnya adalah pelepukan secara kimiawi. Sesuai dengan namanya pelepukan kimia, ini terjadi karena adanya batuan bahan-bahan kimia. Proses pelepukan kimia merupakan proses pelepukan yang diikuti terjadinya perubahan pada sifat kimia batuan tersebut. Yang ketiga, proses pelepukan biologi atau organik. Selanjutnya adalah proses pelepukan yang terjadi secara biologis atau organik dan juga pelepukan kimia atau kimiawi. Jika pelepukan secara fisika disebabkan karena faktor-faktor alam, maka pelepukan secara biologi atau pelepukan organik ini terjadi akibat adanya peranan makhluk hidup. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.